Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Sekarsari. Kali ini saya akan membahas tentang Maksim Sopan Santun. Apa saja yang termasuk Maksim Sopan Santun dan beserta contohnya? Berikut pengertiannya. Maksim merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual, kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Selain itu, maksim juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan. Maksim sopan santun menurut para ahli, Markama dan Atika Sarbadila tahun 2013 halaman 153 menyatakan bahwa kesantunan merupakan suatu cara yang dilakukan penutur saat berkomunikasi supaya penutur tidak merasa tertekan, tersudut, dan tersinggung. Kesantunan berbahasa dalam hal ini berupaya untuk menjaga harga diri pembicara maupun pendengar. Menurut Pranowo tahun 2012 halaman 1-3 akan bahwa ungkapan kepribadian yang baik, benar, dan santun perlu dikembangkan pada diri pribadi seseorang. Hal tersebut merupakan cerminan budi pekerti halus dan pekerti luhur seseorang. Penggunaan bahasa yang santun mampu menjaga harkat dan martabat dirinya dan menghormati orang lain. Menurut Nadar, tahun 2013 halaman 251 mengatakan bahwa kesopanan berbahasa dapat disebut kesantunan berbahasa yang dipakai penutur untuk mengurangi rasa tidak senang, tidak berkenan hati, atau sakit hati akibat tuturan yang diucapkan oleh penutur. Maksudnya, dengan komunikasi bahasa yang santun dapat menjadikan kegiatan berkomunikasi menjadi baik dan saling menghormati. Rahardi tahun 2006 halaman 59 menyatakan bahwa Leach membagi prinsip kesantunan menjadi 6 yang terdiri dari yang pertama, maksim kebijaksanaan atau mengurangi kerugian orang lain dan menambahi keuntungan orang lain. Yang kedua, ada maksim kedermawanan atau mengurangi keuntungan diri sendiri dan menambahi pengorbanan diri sendiri. Yang ketiga, maksim penghargaan atau mengurangi cacian pada orang lain dan menambahi pujian pada orang lain. Yang keempat, ada maksim kesederhanaan atau mengurangi pujian pada diri sendiri dan menambahi cacian pada diri sendiri. Yang kelima, ada maksim pemufakatan atau mengurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain dan meningkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. Yang keenam, ada maksim simpati, mengurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan meningkatkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Nah, itu tadi penjelasannya. Berikut rinciannya. Maksim kebijaksanaan. Menurut Leach, dalam Rahardi tahun 2006 halaman 60 menyatakan bahwa prinsip kesantunan peserta penuturan sebaiknya berpegang pada prinsip untuk mengurangi keuntungan pada diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan untuk orang lain dalam kegiatan bertutur. Jika sudah memaksimalkan keuntungan untuk orang lain, maka dapat dikatakan penutur sudah bersikap sopan dan bijaksana. Orang yang bertutur dengan memegang prinsip maksim kebijaksanaan akan dikatakan sebagai orang yang santun. Contohnya, tuan rumah, silakan makan saja dulu nak, tadi kami semua sudah mendahului. Tamu, wah saya jadi tidak enak bu. Contoh tersebut dituturkan oleh seorang ibu kepada seorang anak muda yang sedang bertamu di rumah ibu tersebut. Pada saat itu, ia harus berada di rumah ibu tersebut sampai malam karena hujan sangat deras dan tidak segera reda. Pada tuturan tersebut tampak sangat jelas bahwa tuturan si tuan rumah memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu. Contoh kedua, ibu. Ayo dimakan bakminya, di dalam masih banyak kok. Rekan ibu. Wah, segar sekali. Siapa yang memasak ini tadi, Bu?
Contoh di atas merupakan tuturan seorang ibu kepada teman dekatnya pada saat ia berkunjung ke rumahnya. Sikap kesantunan memaksimalkan bagi pihak mitra tutur sangat tampak jelas pada tuturan sang ibu, yakni, "Ayo dimakan bakminya, di dalam masih banyak kok." Tuturan itu disampaikan kepada sang tamu meskipun sebenarnya satu-satunya hidangan yang tersedia adalah apa yang disajikan kepada tamu itu. Maksim kedermawanan. Menurut Leach, dalam Rahardi tahun 2006 halaman 61 berpendapat bahwa maksim kedermawanan bisa disebut dengan maksim kemurahan hati. Artinya, orang yang bertutur diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain dapat terjadi jika penutur mengurangi keuntungan atas dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan untuk orang lain. Contohnya, anak kos A, "Mari saya cucikan baju kotormu, pakaianku tidak banyak yang kotor." Anak kos B, "Tidak usah mbak, nanti siang saya akan mencucinya juga kok." Tuturan di atas merupakan cuplikan pembicaraan antar anak kos di Yogyakarta. Terlihat jelas bahwa anak yang satu sangat akrab dan berhubungan baik dengan anak yang satunya. Tuturan yang disampaikan si A di atas dapat dilihat secara jelas bahwa ia sedang berusaha memaksimalkan keuntungan orang lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Cara itu dilakukan dengan menawarkan bantuan untuk mencuci pakaian kotornya anak kos B. Contoh kedua, kakak. "Dik, Indosiar filmnya bagus loh sekarang." Adik, "Sebentar kak, saya hidupkan dulu saluran listriknya." Dituturkan oleh seorang kakak kepada adiknya di sebuah keluarga. Mereka sedang membicarakan acara televisi tertentu. Kemudian, sang adik memaksimalkan keuntungan kepada sang kakak dengan menghidupkan saluran listriknya. Maksim penghargaan. Menurut Leach, dalam Rahardi tahun 2006 halaman 62 menjelaskan bahwa seseorang bisa dianggap santun jika dalam komunikasi bertutur berusaha untuk memberikan penghargaan terhadap pihak lain. Pada maksim ini, diharapkan penutur dan mitra tutur tidak saling mengejek, tidak saling mencela, tidak saling membenci, dan tidak saling merendahkan pihak lawan bicara. Penutur yang mengejek peserta tutur lain saat kegiatan bertutur dapat dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Contoh, siswa A, "Pak, saya tadi sudah berpidato di acara perpisahan." Guru B, "Oh iya, tadi Bapak melihat dan mendengar suaramu jelas dan bagus sekali dari sini." Dituturkan oleh seorang siswa kepada salah satu gurunya bahwa ia telah berpidato di acara perpisahan sekolah dan ditanggapi dengan sangat baik, bahkan disertai pujian dari sang guru. Selanjutnya, maksim kesederhanaan. Menurut Leach, dalam Rahardi tahun 2006 halaman 64, maksim kesederhanaan dapat disebut maksim kerendahan hati. Dalam komunikasi peserta tutur, diharapkan dapat memiliki sikap kerendahan hati dengan cara mengurangi pujian atas dirinya sendiri. Orang bisa dikatakan sombong hati jika dalam komunikasi bertutur selalu mengunggulkan dirinya sendiri atau memuji dirinya sendiri. Contohnya, Ibu A, "Nanti ibu yang memberikan sambutan ya dalam rapat desa Wisma." Ibu B, "Waduh, nanti grogi aku." Tuturan terjadi saat pertemuan rapat desa Wisma. Dituturkan oleh seorang ibu anggota desa Wisma kepada temannya. Mereka sedang berangkat bersama-sama. Ibu A menyuruh Ibu B untuk memberikan sambutan. Akan tetapi, Ibu B bersikap rendah hati bahwa ia nanti bisa grogi. Contoh kedua, Sekretaris A, "Dik, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu ya, Anda yang memimpin." Sekretaris B, "Ya mbak, tapi suara saya jelek loh." Tuturan terjadi di sebuah kantor. Dituturkan oleh seorang sekretaris kepada sekretaris lain yang masih junior. Sekretaris A meminta sekretaris B untuk memimpin doa saat rapat nanti. Akan tetapi, sekretaris B menjawab dengan rendah hati dan menyatakan jika suaranya jelek. Selanjutnya, maksim pemufakatan. Menurut Leach, dalam Rahardi tahun 2006 halaman 64 mengatakan bahwa maksim pemufakatan bisa disebut maksim kecocokan.
Pada maksim ini menekankan supaya si penutur dan mitra tutur dapat saling membina, mencocokkan, persetujuan, atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Contohnya, Noni, nanti malam kita makan bersama ya nih. Neni, boleh, saya tunggu di Bambu Resto. Dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada temannya pada saat mereka sedang berada di ruang kelas. Noni mengajak Neni untuk makan malam bersama. Kemudian, Neni menanggapi dengan menyetujuinya bahwa ia mau makan malam bersama Noni. Contoh kedua, guru A. Ruangannya gelap ya, Bu. Guru B. Saklarnya mana ya? Pada contoh di atas, tampak adanya kecocokan persepsi antara guru A dan B bahwa ruangan tersebut gelap. Guru B mengiyakan pernyataan guru A bahwa ruangan gelap dan kemudian mencari saklar yang memberi makna perlu menyalakan lampu agar ruangan menjadi terang. Maksim kesimpatian. Menurut Leach, dalam Rahardi tahun 2006 halaman 65 mengungkapkan bahwa maksim kesimpatian merupakan pemberian sikap perhatian. Tujuan maksim ini ialah agar peserta tutur dapat memaksimalkan sikap-sikap simpatinya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Contoh, siswa A, Mas, aku akan ujian tesis minggu depan. Siswa B, wah semangat ya, kapan pesta? Tuturan terjadi di ruang perpustakaan kampus. Dituturkan oleh siswa kepada siswa yang lain, kemudian siswa B menanggapi dengan rasa simpati atau perhatian. Yeay, selesai. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.